Selamat malam. Eh, Jumpa kembali ya, seperti biasa hari ini hari Senin tanggal 24 Oktober 2022. Oke, hari ini seperti biasa juga kita akan bahas IHSG dan sektoralnya ya. Oke, yang pertama kita bahas IHSG-nya dulu. Minggu lalu, kalau Bapak Ibu ingat, saya sempat bilang target kenaikan IHSG minggu kemarin sampai Jumat di 7.000 dan kalau lihat dari kondisi sekarang harusnya udah hit semua ya TP-nya IHSG di 7.000. Nah, karena hari Jumat itu sempat 7.058 dan closing di 7.017. Nah, hari ini, hari Senin, high IHSG di 7.092, sedangkan low-nya closing-nya di 7.053. Nah, kondisinya masih plus, ya, IHSG masih positif. Ya, IHSG masih positif. Terus kalau mengenai volume transaksi, sebenarnya nggak terlalu ada perubahan yang cukup banyak sih ya. Kalau dari volume transaksi, cuman beberapa hari ini ya, hari Jumat, hari Senin ini udah mulai muncul ekor di atas ya, udah mulai muncul ekor di atas yang menandakan bahwa udah mulai muncul tekanan dari seller ya, tekanan jual udah mulai muncul. Nah, kalau minggu lalu saya sempat bilang naik 7.000 kena garis biru, terus dia akan rejection turun ke bawah gitu ya, melewati garis kuning ya. Tapi karena garis birunya ini udah dilewatin hari Jumat dan hari ini gitu ya, maka ada potensi ya gitu ya, ada potensi skenario-nya bisa berubah ya. Skenario bisa berubah, jadi ini saya hapus dulu ya. Nah, skenario-nya yang terbaru itu mungkin seperti ini. Pertama kita tarik dulu Fibonacci. Nah, Fibonacci 61,8% ada di sini ya. Dan di sini juga ada gap ya. Ini di gap, low ini 7172, high yang ada di sini 7140 ya. Berikutnya high-nya 7156. Jadi ini ada gap. Ada kemungkinan gap ini ditutup dulu ya. Ada kemungkinan gap ini ditutup dulu. Ini garis oranye saya hapus ya. Ada kemungkinan gap ini ditutup dulu. Setelah ditutup barulah ada rejection. Nah, pertanyaannya kapan ditutupnya? Ya, harusnya minggu ini ditutup. Ya, minggu ini ditutup dan kemungkinan di akhir minggu ini ya, alias hari Jumat itu harusnya udah merah. Ya, mungkin merahnya bisa sampai 1% lebih. Nah, kenapa sih ini bisa naik setinggi ini? Ya, yang pertama itu sebenarnya memang udah nutup gap di area sini ya, dan nutup gap kena garis kuning, dia ada rebound ya. Candle juga hammer, akhirnya dia rebound. Nah, udah gitu didukung oleh laporan keuangan Bank BCA yang baik ya, yang baik. Dan karena BCA-nya cukup baik gitu ya, maka membawa saham-saham big bank ya, big bank yang lain itu diprediksikan akan bagus juga ya. Jadi kayak laporan keuangan Bank BRI, Mandiri, BNI itu juga diprediksi bagus ya. Makanya kalau kita lihat saham-saham perbankan, BCA akhirnya all time high lagi hari ini ya, 89. Terus Mandiri juga all time high 10.000 ya, 10.000. Nah, untuk BBNI
potensi all time high lagi ya, dan BBRI-nya masih belum. Masih belum, all time high ini masih jauh. Nah, jadi ada kemungkinan BBRI laporan keuangan juga akan diprediksikan bagus ya. Nah, ini juga akan membuat BBRI akan naik gitu ya. Nah, karena bank-bank besarnya naik ya, maka kalau Bapak Ibu perhatiin, bank-bank digitalnya itu juga mulai ikutan ya. Kenapa? Karena salah satunya karena laporan keuangan Bang Arto itu yang tadinya rugi menjadi laba. Alhasil menimbulkan spekulasi ya, menimbulkan spekulasi bahwa laporan keuangan bank-bank digital yang lain itu juga bagus ya. Yang tadinya rugi bisa jadi bagus. Ya, bayangkan Arto yang dukungannya agak sedikit kurang ya, maksudnya secara secara dari jumlah user segala macam itu Arto kan kurang banyak ya, kurang bagus, nggak sebagus BBYB gitu ya. Nah, itu aja sudah berbalik laba ya. Jadi gimana saham yang lain yang sudah punya marketnya ya, yaitu BBYB. Nah, kita mulai dari seperti biasa ya, kita mulai dari sektorannya aja ya. IDX transportasi. Ya, untuk IDX transportasi ya so far masih sesuai plan ya. Kalau kemarin kondisinya di sekitar sini ya, saya bilang ini akan sideways ya, selama dia nggak turun di bawah garis merah, dan ini kejadian. Nah, pertanyaannya minggu ini gimana gitu kan. Nah, kalau saya prediksi minggu ini itu akan mulai jebol sideways-nya ya. So harus mulai hati-hati ya, mulai hati-hati yang saham-saham yang ada di sektor transportasi ini. Cuman mungkin kita bisa lihat saham ASA dulu ya. Nah, saham ASA ini ya, saham ASA ini seharusnya sudah mencapai bottomnya. Kita coba ukur ya. Ya, harusnya nih udah capai target penurunan ini di 161,8, dan harusnya dia ada technical rebound ya. Memang agak sedikit beresiko gitu ya. Memang agak sedikit beresiko. Tapi ya kalau cuma buat pendek-pendek, it's okay ya. Beberapa targetnya ya kita lihat ya. Nah, target pertama itu sampai ke 1400 ya, dan harusnya disinilah area yang kuat untuk menjadi target. Kenapa? Karena ini ada resisten. Ini resisten ya, yang sebelumnya pernah kena dan mulai tembus. Kalau ngambil dari titik sini itu di 1375 ya. Harusnya mungkin ada potensi naik sampai 1375. Yang pertama. Nanti kalau ternyata dia lanjut lagi kuat ya, berarti target berikutnya di 1560 ya, gitu. Batas cut loss-nya di mana? Batas cut loss-nya ya otomatis di sini ya, 1085. Nah, so far sih kita belum masuk ke saham ini ya, cuman ini bisa jadi perhatian, saham-saham yang bisa kita perhatiin gitu ya, maksudnya saham-saham yang bisa kita perhatiin di minggu ini. Cuman ya ini masih untuk jangka pendek ya. Saya masih belum bisa berani bilang ini bisa naik lagi sampai 2000 ya, itu nggak yakin saya ya, karena kondisinya agak kurang bagus sekarang marketnya ya. Jadi untuk sementara
target kenaikan cuma 1375 sampai maksimal 1560. Oke, itu untuk ASA. Terus berikutnya kita coba lihat BERT. Ya, kalau BERT masih belum ada tanda-tanda ya, bahkan malah lebih arahnya lebih condong dia turun sampai sini. Ya, tapi kalau udah di 1210 udah bisa masuk sih. Ya, udah bisa langsung masuk di 1210. Mungkin bisa pasang set alert ya, pakai aplikasi ataupun pakai web yang menyediakan set alert. Berikutnya ada SDMU. Ya, ini kemarin kita udah sempat dari 2 minggu yang lalu ya, kita sempat bahas ini gitu ya. Dan so far masih sesuai plan ya. Cuman ini agak sedikit mengkhawatirkan kalau minggu ini dia nggak kencang. Ya, jadi kemungkinan kita akan pegang cuman di minggu ini. Kalau minggu sampai akhir minggu itu nggak kencang. Ya, tapi kalau sampai akhir minggu kencang, kita lihat time frame yang lebih panjang. Kalau sampai akhir minggu ini kencang, nah ini masih oke lah buat minggu depan. Gitu. Nah, kenapa agak sedikit mulai rawan kalau minggu ini nggak kencang? Karena kalau dilihat nih, volume transaksi udah mulai mengecil, ya, sudah mulai mengecil. Nah ini agak rawan ya. Secara price hubungan harga dengan volume, kalau harganya naik, tapi volumenya turun, nah ini menandakan ada potensi untuk koreksi. So kita harus hati-hati kalau misalkan memang minggu ini nggak kencang. Tapi kalau minggu ini kencang, ya bisa break 100, volume transaksinya naik ya, ini 108 bukan hal yang mustahil sampai dengan 120. Ya, paling tinggi sementara 120. 108 itu minimal. Oke ya. Itu untuk SDMU. Nah, terus berikutnya di saham TNCA yang baru-baru ini saham ini mulai kencang lagi gitu ya. Mulai aktif lagi gitu. Ini pun secara teknikal ada potensi double bottom di sini gitu ya. Atau kalau misalnya kita lihat time frame yang lebih panjang, ini double bottomnya di sini sama yang di sini gitu. Nah, ini ya karena ini lotnya tipis, saya nggak akan rekomend di grup gitu ya. Tapi kalau misalkan mau masuk, ya ini area masuknya adalah di sini 406 gitu ya. Batas cut loss-nya itu di sini 360. Targetnya kita ukur pakai Fibonacci. Ya. Untuk target berarti ke 500 dulu ya, ke sini. Nah, 580. Ya, cuman ini sekali lagi saya ingatkan, ini nggak liquid ya, jadi kita harus hati-hati. Ya, jadi buy-nya di 406, cut loss-nya di 360, targetnya 580. Pak, jauh banget. Sekarang closing 440, belinya di 406 ya. Jauh, karena ini kalau melihat pergerakan TNCA itu memang liar ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau mau ngantri ya harus jauh. Gitu. Kalau antrinya terlalu dekat atau malah HK, apalagi banyakan ya itu agak beresiko. Makanya saya untuk TNCA saya belum rekomend dulu di grup. Jadi
Jadi belum rekomen, belum artinya nggak tentu artinya nggak bagus, belum tentu ya. Cuman masalah likuiditasnya. Ya, itu untuk PNCA. Berikutnya kajen. Ya. Kajen kemarin sebenarnya target saya ambilnya di area sini ya. Ambilnya di area 173 sampai 188. Cuman kemarin cuma nyampe sini, terus dia udah mulai ada satu candle hijau ya, volume juga cukup lumayan. Beberapa hari ini sideways. So kita akan lihat ya, apakah beberapa hari ke depan ini masih ada potensi koreksi sampai sini ya, 173 sampai 188, atau malah ada potensi lebih ke arah naik ya. Kalau misalnya ada potensinya lebih ke arah naik ya kita akan rekomend gitu ya. Tapi kalau potensinya turun ya kita rekomennya masuknya di sini gitu. Oke. Ya mungkin untuk transportasi ini dulu ya. Kita coba pindah ke sektor berikutnya, teknologi. Sektor teknologi sesuai prediksi kemarin, sebenarnya minggu lalu saya sempat bilang harusnya sektor teknologi ini akan ada technical rebound gitu ya, tapi ternyata di sektor teknologi sendiri technical rebound itu nggak seberapa ya, bahkan yang di sektor teknologinya itu reboundnya malah lebih kecil dibanding saham-saham digitalnya ya, saham-saham bank digital gitu ya. Jadi mohon maaf, memang kali ini saya salah prediksi ya. Saham-saham bank digital saya nggak prediksi naik di minggu lalu gitu ya. Sebenarnya nggak prediksi naik di minggu lalu, saya prediksi naiknya di minggu ini. Cuman karena minggu lalu sudah bergerak ya, saya sudah rekomen juga di grup beberapa, meskipun belum banyak ya, tapi tetap profit ya. Dan untuk saham-saham teknologi ya so far masih belum ada sentimen yang cukup bagus ya menurut saya. Bahkan ini penurunan ini tuh didukung oleh saham GoTo yang terus turun ya. Kemarin sebenarnya saham GoTo tuh udah sempat naik sampai di 214, 216 atau 2120 gitu ya. Sebenarnya udah sempat naik gitu ya, udah cukup oke sebenarnya, tapi ternyata hari ini ya, ini baru mulai hari ini turun cukup lumayan dalam dengan volume yang naik ya. Artinya ini besok-besok support yang ada di sini ini bisa jebol, bukan bisa lagi, dipastikan jebol ya. Kenapa? Nah, kalau dari informasi itu, kalau dari informasi ini dikarenakan saham GoTo yang lock up ya. Jadi waktu itu ada IPO GoTo dan ada yang beli dan di lock gitu ya. Itu habisnya sampai November bulan depan. Dan si GoTo-nya sendiri manajemennya mempertimbangkan untuk secondary IPO ya. Jadi model kayak ya mirip kayak red issue lah ya. Itu memang infonya saya udah sempat dapat jauh-jauh hari ya, beberapa bulan yang lalu. Nah, perkiraannya di antara 100 sampai 140. Jadi ya memang harusnya turunnya ke arah sana gitu ya. Pokoknya udah mulai agak kurang oke gitu ya. Kalau dari teknikal ini saham GoTo kan, kalau target penurunan biasa di 161,8 di 50, rasanya nggak mungkin. Jadi paling cuma sampai 120 terus dia naik lagi ya. Dan kalau misalnya
target ini disesuaikan dengan cerita yang informasi yang saya sempat dapat beberapa bulan yang lalu, itu make sense ya, karena range-nya di antara 100 sampai 150 ya, kurang lebih 120 itu harusnya udah cukup. Oke, terus bukannya nggak kemana-mana sebenarnya, tapi ya karena go-to-nya koreksi ya, mungkin bukanya juga nggak terlalu kuat untuk naik. Kita coba lihat. Ya, bukanya juga mungkin nggak terlalu kuat untuk naiknya, mungkin sideways biasa aja ya. Tapi arahnya masih down. Nah, gimana dengan MTech? MTech juga sama, harusnya dia masih sideways, bahkan malah mungkin ada potensi ini low yang ada di sini di 1500 itu dijebol gitu ya. Kalau kita lihat time frame yang lebih panjang, ya, ini bisa dijebol. Tergantung nih, beberapa minggu ini bisa bertahan nggak. Kalau bisa ya ini potensinya double top atau double bottom ya. Oke, terus next kios. Lagi-lagi bahas kios ya. So far hari ini kios mulai closing di atas mulai closing di 500 ya, artinya kios tuh udah mulai menarik kalau closing udah di 500 atau di atas 500 ya. Tapi kalau misalnya kita lihat cara weekly chart ya, memang agak kurang ya, masih belum lah. Jadi kemungkinan ini kios sideways dulu gitu ya, perkiraannya 1 atau 2 minggu sideways baru berikutnya jalan ya. Mudah-mudahan sih 1 minggu aja gitu ya, 1 minggu sampai akhir bulan ini gitu ya, bulan depan udah langsung jalan nanti. Jadi kita masih hold saham ini gitu ya. Oke, untuk sektor teknologi itu dulu ya. Kita coba pindah lagi ke sektor energi. Sektor energi ya, so far dia berusaha mencoba uptrend lagi ya, secara sektoralnya gitu. Meskipun kalau kita lihat yang membuat naik ini itu bukan saham-saham batubara lagi penggeraknya ya. Kalau dilihat tuh penggeraknya itu adalah Pegas, terus ada Bumi, ada Medco gitu ya, dan saham-saham yang lain yang kita akan bahas. Kita lihat wujudnya dulu. Andero. So far kelihatannya Andero nggak kemana-mana ya, sideways aja di sini. Ya, jadi masih belum terlalu oke, tapi jangan lupa ya, potensi laporan keuangan saham-saham batubara keluar itu di bulan November. Kemungkinan paling cepat awal November, paling lambat di pertengahan November ya. Harusnya bagi yang memang ngincer ya, boleh dibeli ya, dicicil beli dulu, nanti pada saat laporan keuangannya keluar itu bisa di sell gitu ya. Jadi sell out just. Terus untuk PTBA ya memang ada sedikit perbedaan ya untuk PTBA, karena informasi berita mengenai PTBA akuisisi PLTU ya, punya PLN
Nah, akuisisinya tuh nilainya 12 triliun, sedangkan cash-nya dia tuh nggak sampai segitu. So, ada potensi kalau misalkan laporan keuangan keluar yang dipastikan bagus gitu ya, dan nanti akan bagi dividen di bulan Desember, dividen interim, kemungkinan ada potensi dividen interimnya itu nominalnya lebih kecil, yang biasanya sekitar 10% ya, itu mungkin bisa 10% tuh ini ya DPS nya DPR ya, DPR nya 10%, kemungkinan bisa di bawah itu, atau malah mungkin nggak bagi dividen. Tapi ya memang setelah akuisisi itu selesai, kemungkinan kinerja PTBA bisa balik lagi. Ya, makanya ini harga sahamnya masih turun terus dan ada di area support ya, MA 200. Tapi kita belum akan rekomen dulu ya. Terus Bakri Group ya, Bumi ya. So far untuk Bumi kita udah capai target kita ya, sebenarnya udah capai target kita, dan kalau dilihat dari sisi volume transaksi sebenarnya udah mulai agak nggak terlalu ramai seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Ini kan sebelum-sebelumnya itu kan gede ya. Nah, jadi ini ada kemungkinan dia akan sideways dulu ya, ada kemungkinan dia akan sideways kalau kita lihat nih di time frame yang lebih panjang. Kemungkinan sideways-nya itu sampai akhir bulan ya, artinya di minggu ini gitu ya. Ya mungkin bisa sampai 199 atau 200 gitu di minggu ini, nanti terus koreksi gitu ya. Nah, so kita akan tunggu ya, barangkali dia ada retracement ya, kita akan tunggu untuk masuk lagi ya. Kemungkinan masuk itu di sekitar sini ya. Kemungkinan kita masuk lagi di sekitar 173, kemungkinannya di 173 sampai dengan 179 ya, kemungkinannya kalau dia ada retracement. Tapi kalau ternyata dia nggak ada retracement, dia langsung break 199 nih, kita akan langsung masuk. Targetnya kemana ya? Jauh ya, targetnya jauh gitu. Kita coba resisten kuatnya di 199-200. Oke, itu Bumi. Terus Medco ya, kita udah rekomen Medco. Hari ini Medco-nya kenceng gitu ya, Medco-nya kenceng, targetnya masih ujungnya di 1200 ya, cuman kita akan pantau pelan-pelan. Ini masih bagus. Terus ada Elsa juga ya. Ini Elsa punya potensi cup and handle gitu ya. Ini cupnya, ini handle-nya ya. Tapi dia harus tunggu breakout dulu 338 sampai 340. Nah, kalau cup and handle ini jadi, target 360 ini bisa lewat ya. Maksudnya bisa lewat tuh bisa lebih gitu ya, bisa lebih. Terus berikutnya yang menarik lagi itu BP, masih di Bakri Group ya, BP. Nah, BP ini secara trendline udah down trendline-nya udah patah ya, udah patah. Nah, ini akan mulai sideways. Jadi kalau misalnya kita pakai Fibonacci buat ukur target kenaikannya, ya ini targetnya sekitar 180 ya, maksimal di 197 seperti itu. Nah, saya tadi rekomen saya kecilin, pertama saya kecilin dulu sampai 170 sampai 180 di range ya. Nanti ya kemungkinan kalaupun mau masuk lagi baru targetnya ke 197 tadi ya. Itu untuk
Terus MBSS. Ini MBSS ini menarik. Ya, ini udah 2 candle hijau, volume juga naik gitu ya. Mungkin ada potensi 1 candle lagi hijaunya untuk naik, untuk kenaikannya ya. Jadi kalau kita ukur secara Fibonacci, nah targetnya mungkin di sini 13.20. Gitu ya. Ini yang terdekat. Targetnya di sini. Sorry, 13.15 ya, mungkin nextnya bisa sampai sini 1.400 gitu ya. Mungkin ini 1 candle lagi hijau. Nah, selain MBSS ada PSSI ya, yang minggu ini punya potensi kencang juga ya. Yang pertama, kenapa? Pertama, dia ada potensi double bottom ya. Di sini neckline-nya ya 490 sampai 590, 100 selisih. Jadi targetnya kurang lebih di sini. Gitu ya. Targetnya kurang lebih di sini. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi targetnya sampai 690 untuk PSSI. Kondisinya tuh sebenarnya setupnya kalau dia breakout 590, tapi mudah-mudahan kita bisa dapat area masuk yang lebih rendah dibanding ini, supaya bisa dapat profit yang lebih banyak. Perkiraan sih harusnya udah deket-deket sih area masuknya. Di 555 nih, Fibonacci 61,8. Jadi harusnya mungkin besok bisa masuk, tapi ya kita lihat lah. Oke, itu untuk PSSI. Terus berikutnya Dewa. Ini ya, Dewa juga ada potensi up and handle ya. Di sini adalah neckline-nya 70 dengan target kenaikannya itu di selisihnya 570 kurang 57 itu 13, berarti target kenaikannya 83 kalau misalnya memang pola ini confirm ya. Cuman saya targetin cuma nutup gap dulu aja gitu ya, nutup gap. Nah, udah gitu ada koreksi, kita bisa masuk lagi dengan target sampai 83-84 sini. Terus Wins ini juga menarik ya. Wins kemarin sempat kenceng gitu ya, tapi balik lagi merah dan dia mulai setback lagi gitu ya. Ini menarik ya. So far targetnya masih jauh gitu ya, kalau kita lihat time frame yang lebih panjang pun masih oke gitu ya, masih oke ya. Cuman mungkin masih setback di area sini sih gitu. Terus lead juga masih oke. Ini lead juga masih oke. Ya, polanya masih sama gini. Harusnya dalam minggu ini dia bisa closing di atas 109 ya, alias bisa lanjut naik lagi ke atas.
Terus coba kita lihat Siko ya. Ini kayaknya Siko ini udah ARB beruntung. Oh belum, baru 2 hari. Ini ARB, terus ini ARB. Ya, Siko kemarin sempat break all time high-nya ya di sini, terus langsung berikutnya di ARB kan. Nah, ini kan yang waktu kemarin 2 garis di area ini di 220 sampai 242. Ini yang waktu kemarin saya sempat bilang area masuknya tuh di situ ya. Cuman apakah akan tetap di sini atau berubah? Ya, kita coba lihat di time frame yang lebih panjang. Nah, oke, kalau kita lihat di weekly chart ya, harusnya area 242 itu akan jadi area masuk pertama ya, alias ini range 220 sampai 242 itu bisa dikatakan confirm gitu ya, bisa dikatakan confirm. Nah, jadi kalau mau masuk untuk Siko ya paling di situ, di area situ ya. Jadi mungkin ARB sekali lagi ya. Iya, ARB sekali lagi kayaknya. Berikutnya itu ada GTSI. GTS ini pernah kita rekom ya, dan sejak kita rekom sampai sekarang belum kemana-mana ya, karena kalau dilihat tuh statusnya masih ada akumulasi gitu ya, jadi ya mungkin barangnya belum penuh jadi belum digerakin gitu, tapi so far masih nggak kemana-mana ya. Ini harusnya bisa jalan seiring dengan pergerakan MBSS dan PSSI. Oke ya, mungkin di sektor energi itu aja. Kita pindah ke sektor healthcare. Ya, sektor healthcare potensi uptrend lagi gitu ya, potensi uptrend lagi ya, yang seperti saya bilang kemarin waktu hari Minggu lalu ya, Senin Minggu lalu, penggeraknya itu ALB ya, penggeraknya itu adalah KLPF ya, kita lihat KLPF nya udah sempat 2000 ya. Tetap kita belum akan masuk saham ini gitu ya. Tetap kita belum akan masuk saham itu. Kalaupun mau masuk saham di sektor ini, kemungkinan atau pilihannya itu mungkin jatuh ke Sido ya, cuman tetap sebenarnya saya agak kurang suka sama Sido gitu ya. Nah, potensi itu nutup gap di sini ya, 840. Kita coba ukur Fibonacci-nya ya. Targetnya di sini ya, 61,6. Jadi ini rebound sementara untuk diturunkan lebih dalam seharusnya ya. Tapi ya kita lihat. Ini cukup menarik sih, tapi ya itu ya, naiknya cuma sampai sini. Terus biasanya tuh pergerakannya nggak terlalu banyak per hari ini. Oke, itu aja kalau dari sektor healthcare.
kita coba pindah ke sektor finance. Ya, sektor finance ini udah mulai rame ya. Karena selain Bitcoin-nya gerak lagi gitu ya, itu saham-saham bank digitalnya juga yang kecil udah mulai gerak juga. Nah, ini bisa kita lihat nih udah naik berapa hari beruntun ya. So makanya ini sebenarnya agak berisiko kalau misalnya mau masuk ke saham big bank gitu ya, terutama yang udah naik tinggi kayak BCA, Mandiri gitu ya. Tapi kalau yang belum naik banyak kayak BRI ya mungkin bisa dipertimbangkan. Kita mulai dengan BRIS dulu ya. Kita lihat dulu BRIS, saham-saham bank digital yang mulai naik. Ya, untuk BRIS so far sih menurut saya masih agak kurang menarik ya. Dibanding BRIS itu sebenarnya lebih menarik agronya gitu. Cuman agronya sudah naik kenceng juga sih gitu. Ya, agronya udah naik kenceng juga. Jadi agak ya paling kalau mau masuk buy on retracement atau buy on weakness seperti itu ya. Coba kita ukur dulu. Oke, dia nggak sampai sini ya, 420-an, dia cuma sampai 450, dia rebound. Kita sekarang coba balik ke bolanya, kita ukur. Paling target terdekat itu sampai maksimal 725 ya. 725. Gitu. 725 untuk kita agro. Terus berikutnya itu ada BBKP. Salah satu bank yang katanya juga mau digital, yang ini akuisisi sama Bank Korea punya gitu ya. Dan so far teknikalnya tuh udah mulai nggak bikin new low gitu ya. Udah mulai nggak bikin new low dan udah mulai menarik. Coba ukur dari sini ya, penurunannya udah capai 1,8, sempat dilebihin tapi balik lagi gitu ya. So kita harapkan ini ada technical rebound ya, meskipun belum valid, maksudnya belum jadi uptrend ya, masih downtrend, tapi kita harapkan technical rebound tuh maksimal sampai di sini 174 maksimal gitu ya. Ya kita akan kan kita udah rekomen juga ya, jadi kita akan tonton juga apakah bisa sampai 174 atau terus ada BBYB ya. BBYB tadi sebenarnya udah keluar ya di 900, tapi ternyata dia malah naik terus dan arah gitu ya. Ya masih ada potensi untuk naik ya, masih ada potensi untuk naik. Ini saya hapus dulu analisa yang sebelumnya ya, saya hapus. Dan kita coba ukur Fibonacci-nya buat cek forex-nya. Oke, berarti dia cuma force breakout ya, force breakout. Ya masih bisa naik ya, targetnya sampai sini 1200 berarti kurang lebih di sini targetnya. Nah, ini berarti kita masih bisa masuk lagi nih ya, masih bisa masuk ya. Jadi besok kita akan rekomenin lagi kalau misalnya dia ada retracement, kita akan manfaatkan untuk masuk. Retracementnya di mana ya? Retracementnya terus terang agak tinggi dibanding di ini ya, di
di apa namanya, dibanding dengan harga jual kita mungkin beda tipis gitu ya. Harga jual kita kan tadi di 900 ya, ini paling retracement sampai 875 ya. 875 sampai berapa nih? Oh, sampai 910. Nah, ini area masuknya sih. Cut loss-nya di bawah 800, targetnya 1175. Oke, terus kalau tadi ngomongin Bakti Group ya, so kita yang menarik itu selain Bakti Group ini, kalau ngomongin grouping ya, itu adalah MNC Group ya. Kita coba lihat ya. Oke, berarti ini false breakout juga ya di sini. Dia udah balik. Jadi kita coba ukur target kenaikannya. Ya, target kenaikannya itu sampai dengan di sini. 121. Target kenaikannya sampai dengan 121. Nah, cuman karena ini dia udah naik beberapa hari ya, kemungkinan kita akan lakukan buy on weakness gitu ya. Kita akan coba pantau dulu di area sini ya, 105, batas cut loss-nya di sini 96, targetnya 120. Terus berikutnya ada bank. Ya, ini masih cuman sekedar technical rebound aja, masih belum balik uptrend gitu ya. Jadi entah dead cat bounce, entah jadi technical rebound untuk sideways gitu ya. Tapi yang jelas ini ada potensi untuk kembali naik. Kenapa? Yang pertama, ini pola yang namanya twister bottom. Ya, pola yang namanya twister bottom. Kalau kita ukur pakai Fibo, ya, target kenaikannya tuh di sampai 1000, ya, kurang lebih di sini lah ya. Target kenaikannya 1500. Ya, 50% nih. Gitu. Jadi belinya sekitar 1265-an, cut loss-nya 1195, target 1500. Kapan? Ya mungkin minggu ini kena gitu ya. Terus ada baca ya, cuman baca agak sedikit mengkhawatirkan karena dia mau red issue ya. Dia mau red issue di harga 100. Nah, cuman nggak tahu ini sukses atau enggak, agak sedikit mengkhawatirkan. Tapi bisa diperhatiin ya, Bevik juga sama, dia mau red issue juga ya. Ini juga bisa diperhatiin. Targetnya masih tetap sama di sekitar 140-an. Terus berikutnya udah ada lagi sih, paling itu aja untuk sektor finance.
kita pindah ke sektor berikutnya, infrastruktur. Nah, kalau minggu lalu saudara Bapak Ibu ingat ya, minggu lalu saya sempat bilang potensi naiknya itu di telekomunikasi. Ya, ini sesuai ya analisanya sampai target sini, dia technical rebound. Nah, ini karena hari ini candle merah, kemungkinan besok sideways ya, tapi nggak lama juga nanti akan jadi zigzag di sini gitu ya. Selama dia nggak turun di bawah 914 ya masih ada potensi untuk technical rebound. Ya, kita lihat dari Telkom dulu. Ya, so far Telkom masih belum bisa keluar dari downtrend-nya ya, garis hitam. Jadi ya kita akan lihat dulu kayak gimana pergerakan. Terus saham-saham konstruksi kita lewatin dulu ya, karena adikarya mau isu ya. Jadi biasanya saham yang ada di sektor yang sama BUMN punya gitu ya, biasanya nggak terlalu banyak bergerak. Di sektor ini mungkin kita bisa perhatiin SSI. Coba. Oh, SSI masih belum terlalu oke. Oh, ini Meta. Ya, Meta. Meta ini sekarang lagi sideways ya. Harusnya besok atau lusa ini harusnya ada potensi untuk jalan. Ya, kalau kita lihat time frame yang lebih tinggi, besar. Nah, ini penurunannya itu harusnya udah selesai ya. Ini weekly chartnya udah masuk area jenuh gitu ya. Harusnya udah mulai ada perlawanan gitu. Ya. Dan pas kebetulan ini di MA 200 ya. Jadi kalau dia bisa minggu ini bisa balik arah, itu udah cakep. Balik arahnya itu di mana? Di atas 150 itu udah oke. Ya, closing minggu ini di atas 150 itu udah bakalan bikin Meta minggu depan bagus, atau mungkin satu hari ya, besok misalkan closing di atas 150, Rabunya bisa pecah gitu. Jadi 150 ini adalah area penting untuk Meta. Terus ada Jekon gitu ya. Ada Jekon yang sudah keluar dari downtrendnya gitu ya. Cuman kita masih belum tahu apakah dia sideways di range 206 sampai dengan 150 atau dia malah langsung breakout gitu ya. Nah, jadi ini sekitar saya turun di 202 ya, range 202 sampai 150. Nah, kalau dia bisa breakout 202 ya, ini akan lanjut jalan. Targetnya kemana itu? Kalau target bisa sampai Fibonacci 161,8 ya. Kita lihat 161,8 nya di 300 ya, jadi targetnya menarik. Nah, hari ini merah gitu ya, hari ini merah, mungkin besok akan sideways dulu gitu ya. Nah, yang jelas kalau dia bisa closing di atas 202, dia lewatin ini 242, targetnya 300 gitu ya. So far ini masih menarik. Kita udah rekom ya, dan kita masih di dalam gitu. Cuman kalau saya pribadi, saya udah keluar duluan kemarin dari Jumat ya. Jadi kalau saya kayak gitu, targetnya udah tahu ke sana, tapi saya suka keluar dulu tukar barang sama yang lain ya. Nanti barang yang lain udah naik, terus Jekonnya menarik, ada potensi hari itu langsung naik ya, saya bisa tukar lagi barang, masuk lagi ke Jekon gitu.
Terus KIN, sektor infra ya, ini ada KIN. Ini hari ini udah mulai ada technical rebound, dan lihat stokastiknya udah mulai ada divergence gitu ya. Jadi harusnya besok ini bisa lanjut naik ya. Terus terang sebenarnya ini udah kena batas cut loss gitu ya, tapi kenapa belum kita cut loss? Karena ini saya lihat masih ada potensi untuk technical rebound ya, jadi sayang untuk di cut loss, bahkan mungkin nanti kita bisa average down gitu ya. Nanti akan saya infoin kalau misalnya memang waktunya di average down. Oke, untuk infra itu dulu. Kita pindah ke sektor selanjutnya di industrial. Oke, industrial. Ya, di sektor industrial ini mulai sideways gitu ya. Sideways tapi ada potensi untuk lanjut uptrend. Gitu, ya. Ada potensi untuk lanjut uptrend. Nah, sahamnya apa? Kali ini Astra ini menarik. Kenapa menarik? Nah, ini sama kayak APLN. Ya, kalau Bapak Ibu ingat, saya pernah rekomendasi APLN, cuman memang mohon maaf, nggak sesuai dengan plan saya gitu ya. Plan saya itu APLN waktu kita masuk, target pertama 125 itu kena, ada retracement, masuk lagi, naik lagi sampai 130-an ya, tapi ternyata hari itu naiknya kenceng sampai 130-an, besokannya naik lagi sampai 145 gitu ya. Dikarenakan ada info pembelian apa namanya Central Park ya, jadi APLN dijual Central Park ke investor Jepang. Nah itu ya di luar kuasa saya, cuman analisa teknikalnya itu sama dengan ini, mirip kayak Astra gitu ya. Dia ada di sekitar MA 200 gitu. Jadi harusnya ada pantulan. Nah, pantulannya sampai setinggi apa? Kita lihat. Ya, pantulannya sementara paling sampai 68 doang. Ya, sampai 68 doang. Ya, agak kecil sih rewardnya ya. Tapi ya kita coba lihat apakah dia bisa lebih dari itu atau enggak. Oke, terus nextnya ada BMTR yang kurang lebih mirip sama kayak PLN gitu ya. Di MA 200 ya, ini harusnya ada candle yang cukup besar ya, artinya naik signifikan gitu. Mungkin ya prediksi saya, semoga nggak salah, itu akan terjadi di minggu ini, bukan di minggu depan ya. Kita coba lihat weekly chartnya. Nah, menariknya weekly chartnya ini juga sama, ada di area MA 200 weekly ya, MA 200 weekly. Terus sudah gitu stokastik ada di area jenuh jual. Artinya apa? Potensinya naik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa harus beli saham ini? Ini udah kayak ininya ya, promotornya. Yang ketiga, ini ada potensi bikin pola yang namanya Morningstar ya, Morningstar. Ini pola 3 candle. Jadi candle pertama, candle kedua, dan ini minggu ini adalah candle ketiga. Jadi minggu ini harusnya bisa crossing minimal di 314 gitu ya, minimal bisa crossing di 314, dan minggu depan mungkin bisa naik sampai 350 ya. Makanya saya sempat rekomen dua macam ya, bagi yang mau fast trade ataupun yang swing, targetnya di 350 ya. Untuk fast trade cuman pendek 310, dan belum sampai sih 310, baru 306 target ini ya naiknya ya. Mungkin di besok bisa sampai gitu ya. Terus kalau misalnya kita tarik garis ininya juga, kita coba tarik garis ya. Nah ini harusnya besok bisa kencang ya. Sekali
sekaligus dia menunjukkan dia bisa balik lagi uptrend atau minimal sideways gitu ya, bukan downtrend. Gitu. Oke, BFTR. Nah, tadi saya bilang selain Bakri Group itu ada MNC Group. BHIT. Nah, BHIT-nya juga sama. Ya, BHIT-nya juga sama, MA200 ya. Berapa kali MA200 kena, ini mantap. Cuman kalau kita lihat weekly chart-nya sih memang agak beda ya. Memang agak beda. Kecuali minggu ini bisa crossing di atas MA200 itu baru cakep. Ya. Terus CAKK. Nah, untuk CAKK terus terang saya no info ya. Terus terang saya no info. Kenapa saya waktu itu rekomend CAKK? Karena benar-benar saya nggak tahu info, saya cuman buy technical aja ya, buy technical. So ya mohon maaf kalau misalnya jualnya kependekan gitu ya, udah sempat di upgrade karena pagi-pagi udah langsung kena TP-nya gitu. Padahal tadinya tuh saya mau lihat dia naik terus ada potensi retracement enggak gitu ya. Ternyata si CAKK ini setelah naik kena TP kita dia malah naik terus-terusan. Sempat ada retrace, tapi retrace-nya pun nggak sesuai dengan ekspektasi saya ya. Retrace-nya kecil lah menurut saya, nggak worth it gitu. Ya, karena biasanya saham sekelas CAKK itu kalau retrace itu cukup lumayan, tapi ternyata saat itu retrace-nya nggak worth it ya. Akhirnya kita ketinggalan untuk jual bisa sampai pucuk ya. Sebenarnya kalau dari Vivo sih harusnya kena ya di 300-an gitu. Nah cuman karena nggak sempet ke upgrade targetnya ya, mau nggak mau pada saat koreksi begini ya waktu kita beli gitu ya, waktu kita beli. Nah area beli udah kita kasih ya, ya kita tinggal maintain aja. Nah kita tinggal maintain aja seperti apa pergerakannya nanti kira-kira. Ya, jadi CAKK ini terus terang saya nggak ada info. Ya. Pokoknya kalau saya ada info, ya, kalau saya ada dapat info nih, ya pasti saya akan rekomend, terus saya akan kasih notes infonya begini-begini atau misalnya kayak gimana gitu ya. Kalau nggak ada notes kayak gitu, ya berarti saya nggak ada info. Just pure technical. Ya itulah kenapa ya kalau saya sih percaya sama technical. Ya. Kalau info mah beda lagi lah. Ya, info cuman buat ngebantu mendorong pergerakan harga. Oke ya, berikutnya kayaknya kita pindah aja sektor yang berikutnya, indeks basic. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Oke, indeks basic ya, kita mulai lagi. Ya, so far indeks basic masih kelihatannya masih sideways gitu ya. Ini ada pola descending bordering wedge ya, jadi ke bawah makin lebar. Nah, target kita masih ada di area sini ya. Kemarin sempat turun mendekati target tapi mantul lagi gitu. Ya, harusnya ini masih ada potensi.
Di IDX Basic kita ada rekom info ya. Sekarang jadi sideways gitu ya. Padahal kemarin udah oke di sini gitu ya. Ternyata 2 hari kemudian dibanting. Ya, sekarang jadi sideways. Ini tetap sama. Kalau dia bisa closing di atas 7.050, ini udah mulai naik lagi ya. Udah mulai lanjut naik lagi. Targetnya bisa 8.400 sampai 88 untuk terdekat. Terus kita masih ada rekom INKP ya, masih ada rekom INKP. Sekarang dia masih sideways ya. Masih sideways. Gap ini udah ditutup hari ini ya. Hari ini udah nutup gap, terus dia koreksi atau retracement gitu. Nah ini masih ada akumulasi ya, jadi masih bisa masuk. Kalau misalnya bagi yang belum masuk ya bisa masuk gitu. Saya sendiri tadi ini ada masuk di 9.100 nih ya, cuman ya ini harus sabar, nggak bisa cepat gitu ya, karena kadang pergerakannya memang gitu suka lambat, tapi sekalinya cepat ya modelnya begini, naik tinggi ya. Selain INKP, Techim juga sama ya, Techimnya juga sama, masih oke juga. Ini kemungkinan besok masih bisa naik lagi sih ya. Techim INKP. Terus BRMS ini masih berubah-ubah ya. Ini saya sempat rekomen juga ya, targetnya masih ke 200 ya. Kenapa 200 ya, karena ini ada MA 200 juga di sini gitu ya. MA 200 nya itu di berapa nih, yang hitam tuh MA 200 di 197 ya, besok harusnya di 200 bisa ya. Jadi sementara targetnya ke sana. Nah ini yang menarik, AGII ya. Sebenarnya tadi pagi ini saya udah lihat gitu, cuman saya nungguin volume buat masuk untuk rekomendasi gitu. Ternyata dia naik pelan-pelan, volumenya juga sambil ngisi gitu. Ya. Biasanya kalau saya ngeliatin saham yang lagi ini ya mau dinaikin, itu harganya bergerak dalam range tertentu. Ya contoh kayak PLN, terus kemarin tuh Cekon ya, dan ngeliat geraknya di range ini nih, barangnya lagi dikumpulin. Nah kalau AGI ini nggak tahu kenapa beda pergerakannya, ya mungkin karena kelasnya beda jadi ya kan. Kalau kayak Cekon, terus CAKK juga termasuk ya, waktu itu saya perhatiin geraknya kok di range ini aja gitu ya. PLN juga sama gitu, mungkin beda kelas sama ya saham-saham tadi saya sebutin ya. Ini tadi pagi saya lihat masih di 1930, 1940 gitu. Pas ada siangan saya lihat lagi 1980 ya. Ini menarik ya, ini sama MA 200 ya, jadi punya potensi target naik sampai minimal 2100 ya. Jadi ini akan jadi rekomendasi besok ya, beli di sekitar 1950 ya. Mungkin Bapak Ibu bisa kalau mau input sekarang ya silakan, belinya di 1950, targetnya di 2100. Cut loss-nya di mana ya? Cut loss-nya di bawah 1900. Ya, terus ada GDST ya. Cuman GDST ini terus terang pada saat dia naik beberapa hari yang lalu nih, naik yang gede gini. Ini bukan saya nggak lihat, saya lihat, cuman saya nggak dapet untuk retrace-nya, saya nggak dapet. Ya, jadi saya lewatkan gitu aja, terus dia naik-naik, ya ini ada potensi untuk koreksi. Nah, barulah kita akan masuk lagi GDST. Ya. Terus OKAS.
Okas. Nah, Okas ini ya kurang lebih begini ya. Nah, harusnya ini besok dia jalan. Ya, harusnya dia besok jalan. Resistennya itu ada di sini 178. Kalau dia bisa beli 178, targetnya sampai 200. Ya, sampai 200. 200 lewat, targetnya 230. Lewat juga ya di sini ujungnya 280. Nah, sebenarnya itu di sini ada potensi untuk head and shoulder ya, tapi kemungkinan besarnya kan itu ya ada resikonya sih masuk sana. Kenapa kemungkinan besar gagal? Karena ini udah di breakdown, terus dia balik lagi dan kali ini dia kuat ya, makanya besok sebenarnya penentuan. Kalau dia besok bisa naik kenceng ya artinya dia confirm head and shoulder ini gagal gitu ya. Tapi kalau ternyata dia turun berarti confirm head and shoulder ini berjalan gitu ya. Jadi ya kita lihat besok lah. Terus ada Aldo, cuman Aldo ini agak kurang liquid ya. Naiknya juga udah cukup signifikan sih, targetnya 900-an. Terus SBMA ini juga menarik, mirip-mirip sama kayak Okas. Mirip-mirip sama kayak Okas. Jadi kalau kita ukur pakai Vigo, nah harusnya break 200 berapa nih? 244 bakalan potensi jalan sampai 270. Gitu, ini menarik juga. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oke ya, lanjut lagi. Di basic industri kayaknya sih itu aja ya. Kita pindah dulu ke sektor berikutnya, cyclical. Cyclical ini pas banget ya, sampai target penurunan dia langsung rebound. Target di sini pun kena, terus ada rejection. Nah, ini harusnya dia satu. Ya, yang pertama masih di MNC Group, itu MNCN. Ya, targetnya masih pendek sih. Kita cuman targetin 820-an sampai 830. Terus LPPF yang kemarin udah naik cukup signifikan karena berita laporan keuangannya keluar, sekarang udah mulai balik lagi. Nah, ini udah mulai menarik lagi. Ya mungkin kita bisa masuk di sekitar 404.400-an lah.
4.400-an, buat targetnya sampai kita 5.400. Nah, terus seperti yang saya bilang minggu lalu ya, ABA ini memang naiknya kemarin kencang, cuman ya ternyata turun lagi gitu ya. Jadi makanya untuk saham-saham yang seperti ini ya saran saya nanti mendingan tunggu di atas MA 200 saja. Memang bukan dapat barang murah, tapi dapat barang lebih aman. Ya karena ya beberapa kali sering begitu ya, model kayak ABA, Mari gitu. Ya, Mari juga sama gitu kan. Sen ini juga sama. Ya, ini waktu naik kencang ya ternyata dia balik lagi turun. Ya, malah lebih rendah dibanding ini kan. Ya, makanya mendingan nanti aja. Mungkin kita coba perhatiin sedikit. Kita coba cek dulu. Oke, ini udah mantul. Ini lumayan. Sekarang dia set base. Berarti ini udah mulai lumayan ya, si list ini dia lagi sideways di range ini, di range ini ya. Saya kasih garis merah range sideways di 254 sampai 310. Kalau ini berhasil dilewatin sidewaysnya ya, punya target kenaikan maksimal sampai 400. Maksimal target kenaikannya sampai dengan 400. Oke, please untuk yang lain kelihatannya belum ada yang menarik lagi. Kelihatannya yang lain belum ada yang menarik lagi, jadi kita pindah lagi ke sektor berikutnya aja, properti. Oke, sektor properti masih sideways ya, masih sideways. Cuman menurut saya ini harusnya udah cukup, penurunannya udah cukup gitu ya. Jadi mungkin di mendekati akhir minggu ini dia akan ada kenaikan gitu ya. Kemarin tuh kita ada rekomen Astri. Kenapa direkom? Ya ini sama MA 200 gitu ya. MA 200 ini harusnya besok atau lusa gitu ada kencang. Terus MDLN juga sama MA 200 gitu ya, harusnya besok juga bisa kencang. Terus yang kemungkinan menarik lagi itu ada BES ya, BES ini secara teknikal juga tuh, harusnya satu candle lagi ini bisa potensi bagus gitu ya. Nah, terus untuk yang lain sih kelihatannya masih belum terlalu kelihatan ya. Ada Atap sebenarnya yang masuk sektor properti juga, cuman yang jadi masalah tuh Atap suka jong juga ya, sama kayak Sen, ABA, Mari gitu. Selama dia di bawah MA 200 ya agak kurang oke sih sebenarnya.
Untuk yang lain masih belum ada yang cukup menarik sih menurut saya ya. Jadi mungkin yang lainnya kita lewatin dulu. Kita pindah lagi ke sektor berikutnya, non cyclical. Nah, sektor non cyclical. Nah, yang pertama itu dia udah breakout dari range sideways-nya ya, yang ini. Sideways yang ini udah breakout gitu ya. Terus breakout juga sideways yang ini gitu ya, breakout gitu. Nah, cuman karena udah breakoutnya udah naiknya cukup tinggi ya, ini dia ada potensi konsolidasi atau retracement gitu. Nah, potensinya itu dia bisa masuk lagi ke sini. Nah, saham-sahamnya tuh Unilever terus terang kita nggak ada rekomend gitu ya. Kita rekomennya adalah HMSP ya, HMSP yang target kita cuma di 1000. Harusnya sih bentar lagi ya, besok lah mungkin capai target. Nah, setelah capai target harusnya ada retracement gitu ya. Meskipun hari ini volume perdagangan kecil, kemarin juga udah mulai turun gitu ya, tapi kalau dilihat masih ada akumulasi, so masih ya ditungguin aja. Terus kalau Bapak Ibu ingat, minggu lalu saya sempat bilang saham-saham CPO ya memang saya nggak langsung secara real recommending group gitu ya, tapi saya tunjukin ALI, LSIP itu semua pada rebound, bahkan saham-saham CPO yang lain juga rebound ya, cuman masih sebentar aja ya. Meskipun waktu itu saya sempat bilang nggak tahu nih sentimennya apa gitu ya, tapi kalau kita lihat sekilas minggu lalu itu ternyata harga CPO-nya naik ya. Jadi gitu tuh yang namanya technical tuh, kita tahu nih potensi naik tapi nggak tahu sentimennya apa, tiba-tiba keluar oh harga CPO-nya naik ya, kayak gitu. Nah, kemarin kita ada rekomen AISA ya. TP1 di 210 udah selesai, udah kena, terus pas retrace kita masuk yang kedua kalinya. Nah, kalau kita perhatiin untuk AISA ini ada pola yang namanya rising wedge gitu ya. Jadi mau nggak mau dia harus bisa closing di atas garis merah yang ini ya, artinya dia harusnya mainnya udah nggak boleh di bawah 200-an lagi, dia harus main di atas 200-an. Nah, kalau misalkan amit-amit nih dalam waktu beberapa hari ke depan dia malah closing di bawah garis merah ini ya, kemungkinan kita akan keluar. Bukan kemungkinan, pasti kita akan keluar. Gitu ya. Terus untuk yang lainnya itu ada IPPE. IPP ini udah mulai sideways ya. Ini downtrendnya pun udah sempat di breakout, balik lagi breakout, terus dia sideways kan. Nah, kalau dia mulai sideways seperti ini ya, ada potensi dia ada untuk naik ya, tapi kuncinya tetap di 210 ya, 220 ini. Nah, cuman kalau misalnya memang ada sinyal-sinyal yang di tempat kecil yang menarik ya, kita akan seperti itu ya. Untuk saham-saham sektor ini yang lainnya menurut saya belum ada yang menarik lagi ya, jadi kita lewatin dulu aja. Dan oke, berarti udah semua sektor ya. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyakan nggak?
Oke, mungkin saya mau ini dulu ya. Jadi perkiraannya itu pergerakannya akan jadi seperti ini. Tadi saya belum jelasinnya, belum selesai. Naik sampai sini, ya. Sampai situ, udah gitu ada koreksi sampai sini. Ya. Terus mungkin naik sebentar, baru turun lagi. Gitu. Ya, ini kemungkinannya gitu ya. Kenapa? Karena ya mungkin masih akan terdorong oleh sentimen laporan keuangan ya. Jadi nggak bisa turun dalam. Jadi mungkin mantul sebentar, mantul lagi, gitu ya. Baru turun lebih dalam. Seperti itu. Ya, ini masih cuma sekedar prediksi. Ya, saya juga nggak yakin juga ya untuk kali ini. Terus terang saya nggak yakin bahwa analisa ini akan tercapai gitu ya, skenario ini gitu. Cuman ya mungkin prediksi saya skenario-nya ini yang akan terjadi, kemungkinan skenario yang akan terjadi itu ya ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin sampai di sini dulu aja. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan. Selamat malam, happy cuan.